merupakan salah satu syariat yang agung dari agama kita Islam. Apa itu? Silaturahim atau silaturahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang di ujung sana tampaknya ada yang minimal belum kompak jawab salamnya. Jawab salam itu hukumnya apa ya, Bu? Wajib. Wajib apa sunnah? Wajib. Kata Allah, wa idza khayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan penghormatan dengan salam itu, maka jawablah salam dengan yang lebih baik. Lebih baik ini lebih komplit, lebih lengkap. Kalau assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Aurudduha atau minimal sepadan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ojo assalamualaikum, lam. Ya, maka saya akan menyampaikan pantun nyamai Ustadz Mustoto. Tapi kalau pantun saya ini bagus, bilang apa? Cakep. Kalau kurang bagus, yo kek panggah tetap bilang cakep ya. Siap, Bu? Setelah gagal belajar menyulam. Loh, yang kompak dong. Setelah gagal belajar menyulam, jualan sayur dicampur kebab. Kalau saya nanti memberi salam, cakep. Jangan lupa lebih kompak menjawab. Cakep, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا innaka anta al-alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada yang terhormat Bapak Lurah Yoso Mulyo, Bapak Eko Triyono, mudah-mudahan Allah menjaga, merahmati, memberkahi dan memudahkan setiap langkah-langkah kebaikannya. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Bina Rohama, yakni Al-Ustadz Dr. Mustoto MPDI, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati, memberkahi, memudahkan setiap langkah-langkah kebaikannya. Pada yang terhormat, sini ada tamu ya, yakni Pak Mister atau Syekh Ali dari Singapura. Mudah-mudahan Allah memanjangkan usia, merahmati, memberkahi. Kepada yang terhormat tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, sesepuh, dan kepada yang kami hormati, kami muliakan seluruh hadirin hadirat, ibu-ibu, dewan guru mungkin, para ustadz, ibu-ibu, semuanya lah ya. Yang besar tak bisa disebutkan gelar, yang kecil tak bisa disebutkan nama. Mudah-mudahan rahimani wa rahimakumullah rahmatan wasi'ah. Kita semua diberikan rahmat yang seluas-luasnya dunia sampai akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wajiblah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha ghafur dan juga maha syakur, yang nikmatnya sangat banyak lagi tidak terukur, agar kita ke depan bisa menjadi lebih bersyukur sehingga hidup kita akan lebih makmur. Salawat dan salam tercurahkan selalu pada putra gurun pasir,
yang namanya selalu terukir, yang telah mengeluarkan kita umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman cahaya yang terang benderang, dari zaman onta menuju zaman Toyota. Yani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibu, bapak, kita semua yang ada di sini bisa senantiasa mengikuti sunnah-sunnah ajaran-ajaran beliau, sehingga kita akan dipanjangkan usianya, dirahmati segala urusannya, diampuni segala dosa-dosanya, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan layaklah kelak di akhirah kita mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak, keluarga jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini saya diamanai untuk menyampaikan pengajian yang orientasinya adalah seputar halal bihalal di bulan apa ini? Bulan Syawal. Ini sebenarnya bulan Syawal hanya tersisa 1-2 hari, 2 hari. Tapi walaupun hanya tersisa 2 hari, innamal a'malu bil khawatim, kata Kanjeng Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, sesungguhnya amal itu yang paling dinilai itu bukan awalnya, bukan pertengahannya ning akhire, pamungkase. Maka ini di hari-hari terakhir pamungkas daripada bulan Syawal kita isi dengan ibadah dan amal saleh, halal bihalal, silatu apa? Rahmi apa rahim? Rahim apa rahmi? Nanti kita jelaskan itu yang lebih tepat kalau antar ibu-ibu sama kaum muslimin muslimat ini rahmi apa rahim? Ya nanti kita jelaskan. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit tentang halal bihalal. Halal bihalal itu berasal dari bahasa apa kira-kira, Bu? Pak? Berasal dari bahasa apa? Yang jelas bukan dari bahasa Sunda, apa meneh bahasa Jawa gitu. Yang jelas berasal mushtaqatun min kalimatain. Diambil itu dari bahasa Arab. Dari dua kata halalun dan bi. Ya, halalin. Jadi halal itu artinya apa? Halal itu artinya lepas, melepas, mengurai, membuka. Sesuatu yang nggak boleh jadi nggak boleh, dibuka boleh gitu loh. Itu halal. Bi itu dengan. Jadi halalun bihalalin. Melepas, membuka sesuatu jadi boleh dengan proses interaksi antar kita, gitu loh. Nah, halal bihalal ini, Bu, Pak, kata-kata berasal dari bahasa Arab tapi tidak ada di tanah Arab. Mohon maaf, saya walaupun belum terlalu lama pernah main-main di salah satu wilayah Arab, bawah Arab Saudi. Ya, di dalam jazirah Arab, namanya negara Yaman. Saya dulu pernah menimba ilmu, tapi walaupun tidak tamat, di Universitas Jami'ah Al-Andalus, Jami'atul Andalus lil Ulum Ilmiyah wa Tikniyah, di kota Son'a, ibu kotanya negara Yaman. Cuma qadarullah nggih, Bu, Pak, itu harusnya 5 tahun, baru 2 tahun setengah terjadi perang. Pemberontakan kelompok yang sesat dan menyesatkan dari Islam, Houthi itu kelompok Houthi, kita kenalnya sekarang Houthi, yang memberontak kepada pemerintah Yaman yang sah pada waktu itu. Presidennya namanya Mansur Abdul Hadi setelah Ali Abdullah Soleh. Kemudian maka 2 tahun setengah saya dipulangkan, tapi minimal walaupun hanya 2 tahun setengah saya merasakan beberapa kali Idul Fitri maupun Idul Adha. Maka memang di tanah Arab itu wabil khusus setelah Idul Fitri nggak dikenal adanya tradisi halal bihalal. Kumpul-kumpul sesama keluarga, sesama karib, handai, tolan, jiron, tetangga, ini nggak dikenal di sana. Bahkan mohon maaf ya, di tanah Arab, sepengalaman saya di salah satu tanah Arab, tapi saya juga tanya kabar dari kawan-kawan yang berasal dari Saudi, dari Sudan, dan di beberapa negara Arab yang lain,
justru yang lebih rame itu Idul Adha ketimbang Idul Fitri. Kalau Idul Fitri mereka hanya silaturahim sesama keluarga yang punya hubungan nasab, keluarga yang punya hubungan darah, yang hubungan nasab kepada ibunya, kepada bapaknya, kepada emboe, kepada budene, kepada pamannya, kepada ponaannya yang punya hubungan nasab. Tapi kalau tetangga, apa meneh sudah radius berapa ratus meter, oh itu enggak ada tradisi kelilang keliling kumpal kumpul halal bihalal semacam ini, tidak dikenal. Jadi halal bihalal berasal dari bahasa Arab tapi tidak dikenal di tanah Arab. Tapi walaupun tidak dikenal di tanah Arab, bahkan walaupun sejak zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi kandungan utama dari kegiatan tradisi halal bihalal ini merupakan salah satu syariat yang agung dari agama kita Islam. Apa itu? Silaturahim atau silaturahmi. Jadi halal itu artinya apa Pak Ustadz? Lihat dalam Quran surat Toha, doanya Nabi Musa alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul. Nah, ini syahidnya, kesimpulannya, intinya wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabi Musa alaihissalam ngendika berkata, Rabbish rahli sadri, ya Allah ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, jiwaku, hatiku. Wa yassirli amri, mudahkanlah segala urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah ikatan-ikatan. Wahlul itu apa artinya? Lepaskanlah, uraikanlah, bukalah, ya. Jadi bukalah, lepaskanlah ikatan-ikatan yang ganjel di lisanku sehingga yafqahu qauli, ngomongku lancar, mereka bisa betul-betul paham apa yang aku ucapkan. Karena Nabi Musa dulu Bu, pas bayi memang dikasih pilihan antara bara api dengan roti. Milih yang mana? Kalau si bayi Musa ini milih apa? Kalau si bayi Musa ini milih ternyata roti, oh berarti benar, ini berakal betul. Bisa jadi ini utusan Tuhan yang akan menghancurkan kerajaanku. Nah, awalnya Nabi Musa yang kecil itu pengen milih roti. Lebih enak. Sebenarnya kan kalau anak kecil lebih menarik mana? Nyala-nyala api apa roti? Bayi. Lebih menarik nyala-nyala api lah. Ya, karena belum berakal. Ya, tapi mau ngambil roti, dikasih ilham sama Allah untuk belok ke bara api, sehingga ngambil bara api dipangan yang Nabi Musa, sehingga ilatnya terbakar, sehingga sampai dewasa Nabi Musa itu berbicara, bahasa kita ya cedal, kurang jelas. Maka wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah ikatan-ikatan yang mengganjal dalam lisanku ini, yafqahu qauli, agar mereka mengerti perkataanku. Jadi berdasarkan ayat itu, halal itu ya pecahan kata yang sama dengan wahlul tadi itu. Apa artinya? Berdasarkan komus munjid atau komus bahasa Arab, halal itu satu, bisa berarti apa? Melepaskan ikatan yang terikat. Bisa juga apa? Membuka sesuatu yang tertutup. Bisa juga apa? Mengurai sesuatu yang kusut-kusut. Bisa juga apa Bu? Pak? Mencairkan hal-hal yang masih apa? Beku. Mencairkan hal-hal yang masih beku. Termasuk mungkin THR yang dulu masih beku sampai sekarang. Nah, siapa tahu bisa cair dengan pertemuan semacam ini. Gitu ya. Jadi halal bihalal itu. Jadi jangan sampai nanti ibu bapak pulang ke rumah ditanya mau ngaji opo, ento opo. Wis ora usah koken tekok lah, yang penting mau aku hadir misalkan gitu. Jadi halal bihalal itu siapa tahu selama ini ibu bapak saudara-saudari sekalian ketemu di jalan nggak saling tegur, siapa tahu ada jarak di antara kita, siapa tahu ada ganjelan-ganjelan di hati, arep ngomong komunikasi angel,
Maka dengan ketemu semacam ini, halal bihalal yang kandungan utamanya silaturahmi, mudah-mudahan itu semua bisa cair. Kita bisa lebih erat lagi dalam ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di atas tali yang sangat agung, yakni agama Islam. Ibu, bapak, keluarga jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kandungan utama halal bihalal apa? Yang benar adalah silaturahmi. Kalau tidak ada hubungan ikatan nasab atau darah itu silaturahmi. Kenapa? Kalau silatu artinya nyambung, rahim ya rahim yang ada di perut ibu. Berarti kalau silaturahim nyambung orang-orang yang satu rahim, satu nasab, satu darah dengan kita. Apa yo yang hadir di sini satu nasab, satu darah kan tidak, tapi satu hati. Satu hati. Maka yang lebih tepat sebenarnya bukan silaturahim, tapi silaturahmi. Silatu nyambung, rahmi itu rahmah, kasih sayang di antara kaum muslimin muslimat, warga jamaah majelis taklim, khususnya bina rohama. Silaturahmi. Ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga jamaah rahimani rahimakumullah, silaturahmi maupun silaturahim besar pahalanya. Dalilnya mana? Ini perintah Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 27. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Orang-orang, kata Allah, yang melanggar perjanjian Allah setelah kuat perjanjian itu, dan orang-orang yang sengaja memutuskan tali silaturahim atau silaturahmi dan merusak di atas muka bumi. Mereka itulah orang yang bakal bangkrut, bakal rugi dunia sampai akhirat. Siapa? Orang yang nggak mau menjalin hubungan tali silaturahmi. Orang yang rugi itu. Maka yang hadir di sini dalam rangka halal bihalal merajut tali silaturahmi, mudah-mudahan semuanya tergolong orang-orang yang beruntung, jauh dari kerugian dunia sampai surga. Amin ya rabbal. Ibu, bapak, keluarga jamaah rahimani rahimakumullah, itu satu. Kemudian yang kedua, secara umum menggalang, memperbaiki hubungan antar karib, kerabat, saudara, tetangga, kaum muslimin muslimat. Al-Anfal ayat 1. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Syahidnya itu fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian semua kepada Allah dan perbaikilah hubungan hubungan ikatan-ikatan di antara kalian, silaturahmi. Maka mohon maaf, luar biasa ini. Perintah anjuran untuk menjaga hubungan silaturahim atau silaturahmi itu disandingkan dengan perintah takwa. Bertakwalah kalian semua, dan pakai dan, bukan pakai summa atau kemudian yang derajatnya lebih rendah, tapi pakai dan, itu menunjukkan disandingkan oleh Allah. Jadi disandingkan, disejajarkan antara takwa kepada Allah dengan kewajiban kita menjaga tali silaturahmi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibu-ibu pengen, bapak-bapak, ibu-ibu semua di sini pengen panjang umur enggak? Pengen panjang usia enggak? Tapi rezekinya seret, pengen. Ibu-ibu pengen punya setiap bulan pemasukan 1 miliar, pengen enggak? Tapi usianya cuma sampai 20 tahun. Maka orang yang bahagia itu secara keduniaan, yang panjang umurnya plus rezekinya oke, betul nggak?
Sudahnya panjang usianya, rezekinya banyak. Oh, beruntung bahagia orang ini. Pengen rezekinya banyak, panjang usia, sambung telus tali silaturahmi dan silaturahim. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Sapa wonge barang siapa Bu yang pengen dibanyakkan rezekinya, yang pengen dipanjangkan usia umurnya, maka salah satu syarat terbesarnya apa? Falyasil rahimahu. Hendaklah dia selalu menjaga, menyambung tali silaturahim, kemudian tali silaturahmi. Jadi luar biasa. Apa ya benar orang yang rajin nyambung silaturahim semacam ini, silaturahmi semacam ini, itu akan dipanjangkan usianya? Ya benar. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Dipanjangkan usianya itu ada dua maknanya kata para ulama dalam mensyarah, menjelaskan hadis ini. Pertama, betul-betul Bu, Pak, dipanjangkan, lebih dipanjangkan usia umurnya. Tapi yang dirubah takdir umurnya itu yang di catatan, lembaran catatan malaikat. Contoh, di Lauh Mahfuz memang nggak bisa dirubah, tapi di lembar-lembar catatan malaikat sing dirubah. Contoh ya, Pak Eko, ya, Pak Lurah. Awalnya Gusti Allah itu ngomong, catatlah wahai para malaikat-malaikatku, Pak Eko ini usianya di dunia 61 tahun. Sekarang berapa Pak usia Pak? 55, 45, berarti kurang kalau 61 loh ya. Awalnya suruh nyatat 61 sama Allah, tapi begitu usia Pak Eko 60, Pak Eko rajin silaturahmi ke Bina Rohama, Pak Eko rajin silaturahmi ke karib keluarganya, saudaranya, handai tolan, maka Allah merubah takdirnya yang ada di catatan para malaikat. Hei malaikat-malaikatku, rubahlah takdir umur Pak Eko yang tadinya 61 tahun, karena di usianya yang 60 tahun dia rajin silaturahim dan silaturahmi, bahkan rajin sedekah kesana kemari, rubahlah dari 61 menjadi 70. Nah, misalkan lumayan tambah sangang tahun, betul nggak? Karena rajin silaturahim itu betul-betul dirubah catatan yang ada di tangan malaikat. Atau maknanya yang kedua, memang umur Pak Eko hanya 61, misal loh ya. Mudah-mudahan lebih panjang usianya sampai 100-an tahun ya Pak ya. Misal 61 tahun ya, tapi walaupun 61 memang betul-betul beliau meninggal dunia, tapi serasa manfaatnya, keberadaannya sampai ratusan tahun karena kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan oleh Pak Eko, karena kesan-kesan mendalam yang ditinggalkan oleh Pak Eko lewat silaturahmi kemana-mana itu tadi. Jadi usianya memang tidak tambah, tapi barokah manfaatnya serasa lebih panjang daripada usianya yang sebenarnya. Paham apa paham? Karena pilihannya cuma paham. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Jadi sekarang saya ingin menjelaskan tentang Syawal ini. Kaitannya setelah silaturahmi Syawal. Nanti di bulan Syawal itu memang ada amalan yang utama untuk kita mempererat tali silaturahmi. Syawal itu artinya apa Bu, Pak? Setiap bulan Hijriah itu punya maknanya tersendiri. Rajab berasal dari kata-kata tarjib, artinya agung. Jadi Rajab adalah bulan yang agung. Seluruh amal ibadah dilipat gandakan pahalanya. Demikian juga dosa dilipat gandakan pahalanya. Setelah Rajab datang bulan apa Bu, Pak? Rajab, Sya'ban. Sya'ban artinya litasya'ubil barakah fih, karena berkumpul dan bercabang-cabangnya keberkahan yang ada di bulan Sya'ban. Ramadan, apa arti Ramadan? La yusamma Ramadanu Ramadanan illa
likaunihi romba. Jadi berasal dari kata-kata romba, artinya apa? Membakar. Kok iso Ramadan itu artinya membakar? Karena setelah ibu-ibu, bapak-bapak melalui amaliyah ibadah Ramadan, itu seolah membakar karat-karat dosa. Sebagaimana satu bilah besi yang dari ujungnya ke ujung yang lain itu penuh dengan karat, nggih. Penuh dengan karat. Kemudian jenengan masukkan ke dalam tungku api yang sangat panas, dibakar sekian menit lamanya, kemudian tarik bilah besi itu, kemudian hentakkan ke lantai, sekali hentakan, buat, kira-kira karatnya rontok apa enggak? Rontok. Sekali hentakan, rontok karat-karat kotoran yang meliputi besi-besi itu. Demikian juga sekali dalam sebulan, sekali dalam setahun, yakni bulan Ramadan, kita melakukan amaliyah Ramadan, rontoklah karat-karat dosa yang selama ini menempel dalam diri dan jiwa kita. Bahkan seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim sang ibu. Amin ya rabbal Ramadan. Setelah Ramadan datang ini Syawal. Apa itu makna Syawal? Syawal itu maknanya paling enggak 3, Pak Bu, secara bahasa yang bisa kita ambil ibrohnya untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama apa? Syawalun bimakna, apa makna Syawal yang pertama? Irtifa'un. Syawal itu maknanya irtifa'. Bulan Syawal ini walaupun hanya tersisa 2 hari lagi, ini maknanya irtifa'. Dari kata-kata irtafa'a yartafi'u, irtifa'an artinya peningkatan, penambahan, peningkatan. Jadi diharapkan setelah kita melakukan amaliyah Ramadan selama sebulan, di bulan Syawal, mulai dari bulan Syawal ada peningkatan, ada penambahan. Bu, Pak, apa saja yang meningkat? Apa saja yang harus bertambah di bulan Syawal? Yang pertama, hendaklah mulai dari bulan Syawal ini meningkat iman kita kepada Allah. Semakin meningkat iman kita, semakin banyak ibadah kita, semakin taat sama Allah, semakin dekat sama Allah. Dimulai dari bulan Syawal, peningkatan iman. Kemudian yang kedua, hendaklah di bulan Syawal atau mulai dari bulan Syawal ada yang meningkat apa? Amal ibadah. Pak Ustadz, kalau amal ibadahnya puasanya ken luwih akeh saka Ramadan, yo angel. Betul nggak? Kalau sholat malamnya suruh lebih banyak daripada taraweh sholat malam di bulan Ramadan, yo angel. Susah, karena Ramadan adalah sayyidus syuhur, rajanya bulan dalam setahun. Amal ibadah paling banyak itu bulan Ramadan. Bagaimana tidak paling banyak? Karena apa? Amal yang bersifat wajib dilipat gandakan pahalanya 70 kali lipat. Sedangkan yang sunnah pahalanya seperti amalan wajib di luar bulan Ramadan. Maka kalau suruh meningkat amal ibadahnya lebih dari bulan Ramadan, kui angel, hampir tidak mungkin. Maksudnya apa? Bulan Syawal ini harus ada peningkatan amal ibadah, harus lebih banyak, Bu, Pak, amal ibadah kita di bulan Syawal ini bukan ketimbang Ramadan, tapi ketimbang bulan-bulan sebelum Ramadan. Itu yang kedua, meningkat bertambah amal ibadah. Yang ketiga, Bu, Pak, hendaklah meningkat juga, semakin meningkat, semakin bagus akhlak kita. Tadi disampaikan oleh Pak Lurah tadi, innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Salah satu visi misi utama diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam di atas muka bumi ini apa? Menyempurnakan akhlak manusia. Maka setelah Ramadan, Bu, Pak, diawali di bulan Syawal ini dan hari-hari bulan-bulan sesudahnya harus semakin bagus, semakin meningkat, semakin indah akhlak kita. Contoh, yang tadinya pemarah berubahlah sekarang ini jadi pemurah dan ramah. Yang tadinya pemarah
berubahlah jadi pemurah dan ramah. Yang tadinya pendengki, pembenci, berubahlah jadi penyejuk hati. Ya, yang tadinya pengejek, titik ngejek, titik maido, jelek-jelekan orang bisanya. Yang tadinya pengejek, berubahlah dimulai dari bulan Syawal ini jadi pengajak. Pengajak kepada majelis taklim, pengajak kepada kebaikan, pengajak kepada kebenaran. Yang tadinya ya silaturahmi semacam ini kumpul-kumpul malah kena penyakit smos. Ibu-ibu tahu smos? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Melihat kawannya, melihat kerabatnya, melihat jamaah, ibu-ibu wali santri yang lain kumpul, gelang emasnya anyar, motornya baru, mobilnya Pajero, panas jobo jero, kena penyakit smos, ya iri dengki hasad. Ngelihat kawannya beli kompor gas harga jutaan, awake dhewe sing kepanasan. Ngelihat kawannya punya mobil baru Pajero panas jowo jero kayak mau, malah kita yang ketabrak. Ngelihat kawannya saudaranya punya pasang parabola, kitanya yang ndase mumet minum paramek. Maka ini tidak baik. Karena apa? Kita itu biasanya silaturahmi jasad, tapi melupakan silaturahmi batin. Paham boten? Ibu-ibu khususnya. Silaturahmi jasad, ini kayak kita ini ketemu, saling berjumpa, saling ngobrol, saling diskusi. Tapi kita sering lupa silaturahmi batin. Kita lupa untuk membersihkan jiwa, membersihkan diri, hati. Banyak kita silaturahmi badan jasad, tapi pulang dari sini sing ora teguran, ya ora teguran meneh. Ya, yang musuhan ya musuhan lagi. Yang ketemu melengos di jalan nggak salam, la salam wala kalam, nggak mau salam, nggak mau kalam, nyambut dengan perkataan hangat, ya kembali lagi seperti itu. Nauzubillahimin. Maka setelah silaturahmi badan ini harus ada selalu silaturahmi batin. Selepas dari majelis ini harus kalau ketemu salam, kemudian nyapa. Harus di rumah kita masing-masing saling mendoakan akan kebaikan. Ojo pelit-pelit karo dungo. Karena kalau kita doakan kawan kita supaya cepat kaya, supaya mudah urusannya, maka kekayaan dan mudah urusan itu balik ke kita. Kita mendoakan kawan kita supaya panjang usia, supaya mudah berkah urusannya, maka panjang usia dan berkah urusan itu balik ke kita. Ojo pelit-pelit kalian doa. Lihat kata Nabi dalam hadis yang sahih, apabila seorang itu mendoakan saudara-saudarinya bidhohril ghaib, yang didoakan nggak ngerti, yang didoakan nggak tahu, tanpa sepengetahuan yang didoakan, doakan berkah, doakan panjang umur, doakan rahmat, yaqulul malak, akan duduk malaikat di samping orang itu dan berkata, walaka bimisal, bagimu seperti apa yang engkau doakan untuk saudara-saudarimu itu. Jadi luar biasa. Ojo pelit-pelit kalian dungo. Kalau doakan sesama kita aja pelit, apalagi untuk sodakoh dengan apa? Dengan yang lain-lain. Maka jangan pelit-pelit dengan doa. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna Syawal yang pertama. Irtifa, harus ada peningkatan iman, peningkatan amal ibadah, dan peningkatan akhlak. Yang kedua, makna Syawal itu adalah ibtidaul khair. Apa? Ya, bila nih ulangi. Ibtidaul. Ya. Ibtidaul khair. Ibtidaul khair. Apa itu artinya? Ibtida, permulaan. Al khair, segala sesuatu yang baik. Sae nek carane wong Jawa. Maka apapun ibadahnya, apapun amal solehnya, apapun amal kebaikannya, paling bagus dimulai di bulan Syawal. Siapapun yang pengen mengatur ulang, memanage, mengatur ulang usaha dagang bisnisnya, madu misalkan, ya Pak Sodris ya, atau kambing, sapi Pak Edi,
Siapapun yang pengen memanage, mengatur ulang bisnis usaha dagangnya, paling bagus itu dimulai di bulan Syawal. Siapapun yang pengen memperbaiki hubungan antar sesama, renggang, berjarak, konflik, penuh intrik, penuh konflik selama ini, maka paling bagus memperbaiki hubungan tali silaturahim, tali silaturahmi itu di bulan Syawal. Siapapun yang pengen memulai kehidupan baru, bahtera rumah tangga. Mr. Ali sudah punya istri misalnya, sudah punya keluarga, punya ya. Kalau siapapun yang belum punya istri, pengen menikah, memulai kehidupan rumah tangga yang baru, sunnahnya dianjurkannya juga di bulan Syawal. Ya, siapapun yang sudah menikah tapi pengen menikah lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali, boleh nggak Bu? Kalau ibu-ibu jawabnya saya yakin nggak boleh. Tapi Allah membolehkannya maksimal 4. Ning syarate kudu adil. Kalau nggak adil berat hisape adape. Kok teko ning kiamat dalam keadaan tereng-tereng awae siap diadab di neraka. Kalau tidak adil maka fawahidatan, satu saja. Betul? Betul nggak Bu? Wah, semangat ya. Pensi jiwa ya kok ya. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang pengen nikah lagi, sudah ditinggal wafat oleh pasangannya, waktu yang terbaik juga untuk menikah lagi itu bulan Syawal. Dalilnya mana? Hadis sahih dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Siti Aisyah gini, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi Syawal wa banabi fi Syawal fa ayyu nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahdha minni. Bu, halo. Hai. Halo. Perhatikan baik-baik. Kata Nabi apa? Kata Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah dulu menikahiku itu akadnya beliau lakukan di bulan Syawal. Tapi mohon maaf, begitu dinikahi oleh Rasulullah, Aisyah itu belum didukhul, Aisyah itu belum dijima, Aisyah itu Rasulullah dan Siti Aisyah belum melakukan hubungan pasutri. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha masih terlampau kecil. Maka beberapa tahun sesudahnya, wabana bi fi Syawal, Rasulullah menggauliku, Rasulullah hubungan pasutri denganku, beliau juga lakukan di bulan apa? Syawal. Maka manakah istri-istri Kanjeng Nabi yang lebih beruntung daripada aku, kata Siti Aisyah. Maka segala hal yang baik, apapun itu amal ibadah, segala hal yang baik paling bagus mulai waktunya bulan apa? Bulan Syawal. Ibtidaul khair, memulai segala hal-hal yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, makna Syawal itu adalah istimrarun au israrun. Apa? Istimrarun au israrun, artinya berkelanjutan, langgeng, kontinu, terus menerus. Maka ibu bapak coba renungkan, kita sudah bisa terbiasa tiap hari di bulan Ramadan lalu puasa, ya toh? Memang di bulan Syawal ini sudah tidak ada lagi puasa yang wajib, tapi masih ada puasa-puasa sun. Kalau Senin nyenen, kalau Kemis ojo ngemis. Kalau Senin nyenen, kalau Kemis puasa Kemis. Dawud sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Puasa sunnah Syawal 6 hari di bulan Syawal. Man shoma ramadhana summa atba'u sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Sapa wonge barang siapa yang puasa full Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, dia akan dapat pahala puasa berapa tahun? Berapa bulan? Berapa minggu? 1 tahun. Puasa satu tahun. Bapak Ibu, ada yang bisa puasa 1 tahun? Boro-boro setahun. Ada yang puasa bisa 3 bulan berturut-turut?
boro-boro 3 bulan berturut-turut puasa. Wong Ramadan mawon, Ramadan saja sebulan berturut-turut, sebulan ya, itu kadang kala kita aras-arasen, malas-malasen, ngeleh-ngelehan gitu ya. Itu Ramadan, apalagi sampai lebih dari 2 atau 3 bulan berturut, nggak akan bisa. Tapi kita bisa memperoleh pahala puasa 1 tahun dengan cara itu tadi. Ramadan tuntas sebulan, tambah 6 hari di bulan Syawal. Maka kenapa kok puasa Ramadan plus 6 hari bulan Syawal pahalanya niku seperti puasa setahun? Kenapa Bu? Pak, karena setiap amal ibadah itu bi asyri amsalihah, dilipat gandakan jadi 10 kali lipat. Coba 30 hari puasa Ramadan dilipat gandakan pahala puanya. 30 hari dikali 10 berapa? 30 hari kali 10 berapa? 300 plus 6 hari bulan Syawal kali 10 lipatan pahalanya. 6 hari kali 10 berapa? 300 tambah 60 berapa hari? 360 hari alias satu tahun. Memang di bulan Syawal ini sudah nggak ada lagi apa itu? Sholat malam. Tapi masih ada sholat tahajud setiap malam, minimal seminggu 3 kali, minimal seminggu 4 kali. Jangan tinggalkan sholat malam. Dan seluruh amal ibadah yang sudah bisa kita biasakan Ramadan, jangan ketinggalan. Teruslah di bulan Syawal ini continue terus menerus langgeng dalam ibadah amal soleh. Pak Bu, kelanjutan dalam amal terus menerus dalam ibadah, kalau bahasa agamanya itu istiqomah. Hanya orang-orang yang istiqomah bahagia hidupnya di dunia, wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan akan Allah kumpulkan di surga. Hanya orang-orang yang istiqomah terus menerus continue langgeng dalam melakukan amal ibadah sampai akhir hayatnya. Dalilnya mana? Surat Fussilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, orang-orang yang ngendiko, Rob kami, Tuhan kami adalah Allah. Fummastaqamu. Kemudian mereka istiqomah. Istiqomah dalam iman yang lurus, istiqomah dalam amal yang bagus, terus menerus mempunyai beberapa amal ibadah. Kalau yang wajib Bu, jangan ditawar-tawar. Semua yang wajib nggak boleh kita tinggalkan. Tapi yang sunnah-sunnah pilihlah. Pilihlah beberapa amalan yang sunnah yang sesuai kemampuan kita. Kadang kan orang beda-beda ya Bu, Pak. Ada yang sholatnya gesit. Setiap sholat sunnah dia kerjakan. Tapi kalau suruh memperbanyak puasa angel. Sebabnya apa? Ngelihan. Titik-titik ngelih, nggak kuatan. Bahkan ada jorgannya, apa slogannya itu, kami adalah pasukan berani mati tapi takut lapar. Pasukan berani mati tapi takut lapar. Maka nggak bisa memperbanyak puasa. Maka perbanyaklah sholat sunnah. Ada yang sebaliknya, puasa luar biasa, Senin, Kamis, Daud, ya. Puasa-puasa sunnah dia bisa kerjakan, tapi mergo usianya yang sepuh, ngapunten, sudah osteoporosis, sudah bongkoan, kalau memperbanyak sholat dia nggak bisa, betul? Maka perbanyaklah puasa-puasa sunnah. Yang nggak bisa sholat banyak-banyak, yang nggak bisa puasa sunnah banyak-banyak. Ada satu amalan sunnah, nggak tua nggak muda, nggak berilmu, nggak kurang ilmunya, apapun kondisinya, siapapun ibu-ibu, bapak-bapak bisa memperbanyak amalan sunnah ini apa? Dzikir. Jadi
Di majelis, zikir. Lagi di terminal, zikir. Lagi di depan kandang wedhus, sapi, kambing, zikir. Lagi manen madu, zikir. Zikir allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ulul albab, orang yang beruntung, Bu, dunia akhirat itu siapa? Orang yang rajin berzikir dengan hati dan lisannya. Ya, lanjut ya. Orang-orang yang istiqomah itu nanti apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun temurun malaikat-malaikat Allah. Saya mau tanya, Bu, saya mau tanya, Pak, kapan itu turun malaikat-malaikat Allah kepada orang-orang yang istiqomah? Kapan turunnya? Seperti malam. Dalam tafsir Al-Imam At-Tabari, maksud daripada turun malaikat-malaikat Allah bagi orang-orang yang istiqomah ini inda sakaratil maut. Ketika orang itu cengap-cengep, ketika orang itu susah payah menghadapi proses kematiannya, sakaratul maut, akan turun temurun malaikat sambil mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kau takut, jangan kau bersedih hati. Sekarang saya mau tanya, apa pentingnya malaikat turun ketika kita sakaratul maut? Apa pentingnya? Pentingnya gini, Bu, Pak. Dalam tafsir Imam At-Tabari itu dijelaskan, tidaklah salah seorang pun di antara kita, mau yang taat, mau yang durhaka, mau yang muslim, mau yang kafir, siapapun itu, ketika sakaratul maut akan didatangi oleh dua orang setan, menjelma menjadi roh bapaknya dan roh ibunya, persis betul. Yang satu duduk di samping kepalanya, yang satu lagi duduk di samping kakinya. Yang menjelma menjadi roh bapaknya ngomong, Le, nak, aku ini bapakmu. Jerih payahku menjadi kehidupanmu. Aku orang yang paling peduli dan berjasa kepada kehidupanmu. Percayalah, aku sudah menjumpai di kehidupan yang sesungguhnya. Ternyata agama yang diridhoi di sisi Tuhan bukan Islam, tapi agama A, agama B, agama C. Masuklah kalian ke dalam agama tersebut. Kalau mboten mempan, nek mboten mempan, kalau tetap masih dalam Islam dan imannya, setan yang satunya lagi bujuk rayu, menjelma menjadi roh ibunya, atau roh kakaknya, atau roh siapapun orang yang paling dicintainya, yang sudah terlebih dahulu mendahulinya. Misalkan menjelma menjadi roh ibunya, kata Imam At-Tabari, Le, aku ke ibumu, air susuku menjadi darah dan dagingmu, aku orang yang paling peduli terhadapmu dan paling berjasa dalam kehidupanmu. Percayalah, aku sudah menjumpai, ternyata Tuhan yang benar itu bukan Allah, tapi Tuhan yang benar itu Tuhan A, B, C. Masuklah engkau, berkatalah, Tuhan aku adalah Tuhan A, B, C itu. Sampai detik terakhir keberadaan kita di dunia, setan dari golongan jin masih terus berupaya untuk menyesatkan kita. Na'udzubillahi min. Maka bagaimana caranya agar kita bisa husnul khatimah, mudah mengakhiri hayat kita dengan la ilaha? Perlu kita istiqomah selalu dalam amal ibadah. Agar apa? Di saat-saat terakhir kita sakaratul maut, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun temurun malaikat-malaikat Allah sambil mengatakan, menenangkan, menstabilkan jiwanya, alla takhafu, jangan kau takut. Jangan kau takut apa? Perkara-perkara akhirat yang ada di depanmu. Jangan kau takut azab kubur, jangan kau takut hisab, jangan kau takut ditimbang amale, jangan kau takut menghadapi, nyebrang, melewati jembatan yang sangat mengerikan, Bu, Pak. Hiya adaku minas sya'ri wa ahadu minas saif. Itu jembatan lebih tipis daripada rambut, tapi lebih tajam daripada pedang. Siratal mustaqim, yang bawahnya neraka jahanam, ujungnya surga. Jangan kau takut, pasti semua itu akan dibimbing oleh Allah sampai ke surga. Wala tahzanu, dan jangan kalian sedih. Sedih apa? Sedih dengan perkara-perkara di belakangmu, perkara-perkara dunia yang engkau tinggalkan. Mohon maaf, biasanya orang kalau lagi cengap-cengep sakaratul maut,
Jangankan sakaratul maut, sedang sakit keras, kronis, biasanya dia akan sedih. Biasanya orang itu akan sedih, betul nggak? Waduh, koyo-koyone aku arep mati. Kepiye bojoku? Kepiye anak-anakku? Kepiye nasib usaha maduku misalkan ya. Kepiye nasib pondok pesantrenku Bina Rohama misalkan. Kepiye sedih orang itu biasanya. Betul nggak? Wala tahzanu, jangan kau sedih. Semuanya itu suamimu, istrimu, usahamu semua akan dijaga. Dia apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berilah kabar gembira dengan surga yang penuh kenikmatan tiada tara, lagi kekal abadi, dijanjikan untuk kalian, hei orang-orang yang istiqomah. Jadi makna bulan Syawal, jangan kita mengkhianati makna bulan Syawal yang ketiga, apa itu? Istimrar, terus menerus, berkelanjutan. Bahasa agamanya adalah istiqomah dalam amal ibadah. Teruskan ngajinya, teruskan puasanya, lanjutkan ibadah-ibadah apapun yang sudah bisa kita biasakan di Ramadan, agar nanti kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dibimbing Allah lewat malaikatnya. Amin ya rabbal. Ibu bapak, keluarga jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini sudah menunjukkan pukul 11.20. Saya khawatir, dan saya bukan khawatir, husnudon, baik sangka. Saya berbaik sangka bahwa saya, ibu-ibu, bapak-bapak, oleh Ustadz Mustoto dan timnya ini bukan hanya orang yang disegani, tapi juga disayuri, dilaui. Gitu. Bukan hanya dimuliakan atau disegani, tapi juga disayuri, dilaui. Saya khawatir ada itu, maka mepet nanti zuhur tidak afdol. Ya, karena biar bisa kita prepare persiapan untuk sholat zuhur. Saya rasa demikian yang bisa saya ingatkan, saya sampaikan tentang makna halal bihalal, makna silaturahmi, pentingnya halal bihalal silaturahmi ini, kemudian sampai pada makna bulan Syawal yang harus kita amalkan sehingga kita bahagia hidup dunia, wafat dalam keadaan husnul khatimah, dijamin surga. Amin amin ya rabbal alamin. Maka mari kita tutup dengan doa. Yang inti doa kita ini apa? Satu, agar Allah menerima amal ibadah kita, agar Allah menerima semua amal soleh, amal kebaikan kita, agar Allah mengampuni setiap dosa-dosa maksiat yang selama ini kita lakukan, agar Allah memanjangkan usia kita, agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan yang terpenting nanti di kehidupan yang sesungguhnya tiada ujungnya di akhirat, agar Allah menyelamatkan kita dari adab kubur, menyelamatkan kita dari pedihnya, usutnya hisab yang luar biasa, menyelamatkan kita dari adab neraka, dan mengumpulkan kita dengan fadl, dengan karunia-Nya semata di kehidupan surga yang penuh kenikmatan tiada tara, lagi kekal abadi. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Falakal hamdu qabla ridha, walakal hamdu ba'da ridha, walakal hamdu idza radita 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal afwa indal hisab.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka idza stauda'ta syai'an hafiztahu. Allahumma fa inna nastaudi'uka ahlana fi Filistin. Allahumma fa inna nastaudi'uka ahlana fi Gaza. Allahumma fa inna nastaudi'uka ahlana fi Filistin wa fi Gaza wa fi kulli zamanin wa makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mustad'afin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mustad'afina al-mujahidina fi Filistin wa fi Gaza wa fi Iraq wa fi Suriah wa fi Burma wa fi kulli zamanin wa makan. Innaka waliyyun dzalika wal qadiru alaih. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar wa tawaffana mal abrar wa tawaffana mal abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.